Baik, kita lanjut. Nah, jadi untuk yang cara ketiga ini kita mengetahui bahwa ada dua di sini option barangnya. Q1 sama dengan Q2, yaitu Q1 35, Q2-nya adalah 3. Nah, sekarang kita belum tahu nih, ketiga option barang kita belum tahu yang mana nih laba maksimumnya. Maka di sini kita masuk ke tahap yang turunan yang kedua. Nah, di sini yang pertama belum menjamin adanya suatu maksimum atau minimum. Oleh karena itu kita harus memeriksa syarat kedua, yang mana derivatif kedua dari fungsi laba terhadap Q harus lebih kecil daripada 0. Hasilnya adalah ini rumusnya, D kuadrat V per DQ kuadrat lebih kecil daripada 0. Nah, maka di sini disebutkan bahwa derivatif kedua atau turunan kedua. Nah, jadi ini kita masuk ke turunan yang kedua. Nah, nomor 4 ini kita untuk mencari berapa laba maksimumnya. Nah, karena di soal tadi laba maksimum yang harus dicari. Nah, untuk mencari ini kita turunkan lagi. Tadi kan sudah kita turunin ya. Turunan pertama tadi hasilnya adalah yang ini. Min 3Q kuadrat plus 114Q min 315. Nah, ini kita turunin lagi yang ini. Maka ini ya, turunan pertama tadi hasilnya adalah min 3Q kuadrat plus 114Q kurangin 315. Sebelum kita sederhanakan tadi ya, kita ambil angka ininya. Nah, kita turunin kedua, ini turunan pertama. Nah, kita turunan yang keduanya, yaitu D kuadrat P per DQ kuadrat. Nah, ini kita turunkan. Berarti 2 dikali min 3 sama dengan min 6Q, kita hilangkan. Nah, ini 114Q, maka di sini tinggal 114. Ini udah habis, berarti nilai ini adalah 0. Maka dapatlah turunan keduanya, yaitu turunan laba yang kedua, yaitu min 6Q plus 114. Nah, sudah diketahui ini, kita masuk syarat yang ini tadi. Nah, bahwa untuk mencari laba maksimum minimumnya itu adalah turunan kedua ini lebih kecil daripada 0. Nah, untuk mencari itu kita substitusikan nilai yang ini tadi, Q1 sama Q2. Disubstitusikan ke turunan yang kedua ini. Nah, kita ini ya, jika Q1 sama dengan 35, langsung kita substitusikan dengan min 6Q plus 114. Maka min 6 Q-nya langsung kita masukin, 35 ditambah tambah 114. Nah, min 6 dikali 35 itu hasilnya adalah min 210 ditambah 114. Ini berarti min 210 ditambah 114, utang 210 dibayar 114. Berarti masih ada sisa utangnya. Sisanya itu adalah min 96. Nah, maka diperoleh di sini untuk Q1-nya sama dengan 35, ternyata memperoleh sebesar min 96. Nah, sesuai syarat tadi ya, harus lebih kecil daripada 0. Maka syarat ini terpenuhi bahwa min 96 ini lebih kecil daripada lebih kecil daripada 0. Maka inilah laba maksimumnya. Berarti Q1 inilah laba maksimum. Untuk memperoleh laba maksimum, maka diproduksilah barang sebesar 35 unit barang. Nah, tapi kita coba yang Q sama dengan 3 tadi ya. Ini kan jika Q sama dengan 35, sekarang yang Q2 tadi. Jika Q2 sama dengan 3, untuk pembuktian aja. Kita turunkan sama dengan berarti min 6, langsung kita masukin 3 plus 114. Langsung masukin aja ya. Min 6 kali 3 adalah min 18 plus 114. Nah, min 18 dibayar utang 114, berarti masih sisa nih duitnya, positif jadinya kan. Yaitu sisanya yaitu sebesar 96. Ternyata positif 96 lebih besar daripada 0. Berarti ini bukan. Nah, berarti inilah yang kita masuk. Nah, selesai ini kita masuk ke tahap agak panjang ya. Kita masuk ke tahap yang ini, ke tahap keempat tadi. Kita masuk
ke tahap 5-nya. Nah, kita udah mengetahui nih, ternyata barang untuk memperoleh laba maksimum, kita memproduksi barang sebesar 35. Produksi barangnya itu sebesar 35. Nah, cara yang selanjutnya itu kita mencari laba maksimumnya. Laba maksimumnya berapa? Karena barang sudah diketahui nih 35 unit barang. Nah, jadi untuk memaksimalkan laba dari 35 unit barang, kita menggunakan fungsi laba sebelum diturunkan. Nah, kita masuk untuk mencari laba maksimumnya. Nah, ini baru kita mencari nilai laba maksimumnya, mencari duitnya, rupiahnya berapa. Nah, untuk mencari ini kita udah ketahui tadi ya, Q1 yang kita gunakan sama dengan 35. Nah, ini tinggal kita substitusiin aja selanjutnya. Jadi kita substitusiin aja Q1 sama dengan 35, Q-nya sama dengan 35. Nah, kita stop dulu ya videonya, kita lanjut nanti video selanjutnya.